Kenapa? Terus masalahnya gimana? Kamu mau masuk Kristen lagi gitu? Aku mau masuk Kristen lagi. Apakah aku harus dibaptis lagi? Pokoknya aku pulang dari kantor ini aku baptis balik. Mau dibaptis balik. Nah? Puji Tuhan. Kembali kepada Tuhan Yesus. Sebelum Anda mati ya Bang ya. Lu open cam Yudi. Fungsinya on cam. Lu kagak fungsinya open cam buat apa emang? Loh, kan kalian selalu ngacem saya kan? Betul nggak? Dan kamu juga harus bisa open cam. Nah, ngancem, fungsinya open cam adalah supaya apapun narasi yang kamu ucapkan kita bisa melihat ekspresi kamu, betul nggak? Bang Satria Muslim Kristen? Iya, cuman nah ini belum ku tahu entah masih bisa nggak jelas juga. Kenapa? Nah, dengarkan dulu penjelasan Bu. Nah, gini kan. Aku mualaf tahun 2018. Tadinya? Nah, Kristen. Terus mualaf. Nah, mualaf aku 2018. Mualafnya karena apa? Mualafnya karena apa? Open cam lah Bang. Mualafnya karena coba open cam dulu biar enak. Bapak angkat. Ini Bu, aku lagi sama di ladang aku banyak anjing. Enggak apa-apa, banyak anjing sahabat kita. Ya kok jangan arahkan ke anjing lah, arahkan ke dirimu, masa ke anjing. Ayo open cam dong, biar seru kita ngobrolnya. Ya punya gelap. Lagi di ladang aku. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa diterangin dong. Serius. Nah, pertanyaannya sederhana, Bu. Aku harus dibaptis lagi masuk Kristen, Bu. Ya makanya open cam dulu, biar jelas. Wajahmu itu. Wajahmu dulu biar jelas, open cam. Ayo kameranya di open tuh. Dia lagi nggak bisa open kamera. Ya, ini berapa Bu ke laut? Satu. Belum cukup. Kenapa? Terus masalahnya gimana? Kamu mau masuk Kristen lagi gitu? Aku mau masuk Kristen lagi. Apakah aku harus dibaptis lagi? Tergantung gerejanya juga ya. Kalau di gereja Anda mengatakan Anda nggak perlu baptis ulang, tapi kalau menurut saya Anda harus dibaptis ulang karena Anda sudah pernah menyangkal, betul? Dengan Anda mengucapkan syahadat itu kan Anda menyangkal ketuhanan Yesus. Ya, Anda mengakui kenabian Muhammad. Nah, kita Kristen kita tidak mengakui hal itu. Gitu ya. Jadi Anda harus menyatakan diri ulang bahwa Anda dicangkokkan di dalam imannya orang Yahudi ini, itu percaya kepada penebusan Mesias. Harus kalau itu, karena itu kan sebagai token, sebagai tanda bahwa Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda menyatakannya di depan umum tanpa takut, betul? Bu, boleh nggak saya percaya? Kalau sekarang ini masih takut, Bu. Sekarang ini masih takut ya? Kalau sekarang ini takut aku nih. Iya. Karena itu baptis sepi, Bu. Betul. Karena itu kenapa kita dibaptis sebagai orang Kristen? Itu kan kita ditonton orang banyak, betul? Di depan banyak orang kita menyatakan bahwa saya beriman kepada Yesus. Saya mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Ya, boleh nggak saya percaya diam-diam? Itu kepercayaan pribadi boleh. Tapi Rasul Paulus mengatakan apa? Bukan hanya kamu percaya di dalam hatimu, artinya apa? Secara pribadi kita diam. Betul? Oh, aku udah percaya Yesus. Tapi dengan mulut kita mengaku. Dengan kesaksian kita mengaku, yes, Yesus adalah Tuhan. Dengan segala resikonya. Saya tahu, teman-teman. Ya, resikonya banyak. Resikonya banyak ketika Anda menjadi orang Kristen. Dibuang dari keluarga. Tidak dapat warisan. Itu banyak ceritanya banyak. Apalagi dianiaya. Nggak usah banyak-banyak aku turun, Bu. Pokoknya aku pulang dari Branto ini aku baptis balik. Mau dibaptis balik. Oke. Sip. Udah? Puji Tuhan. Kita berdoa untuk Bang Satria untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Sebelum Anda mati ya Bang ya. Jadi mulai sekarang. Belum dibaptis. Ya, tapi belum dibaptis aku lawannya. Oke. Sebelum nanti kamu mengakui iman kamu di hadapan Tuhan, kamu dibaptis kembali, kamu harus dimuridkan, dikebalakan, baca Alkitab. Ya, puji Tuhan teman-teman, kalau memang ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang memang ingin kembali kepada iman Kristen. Lu open cam Yudi. Fungsinya on cam. Lu kagak fungsinya open cam buat apa emang? Loh, kan kalian selalu ngacem saya kan? Betul nggak? Dan kamu juga harus bisa open cam. Nah, fungsinya open cam adalah supaya apapun narasi yang kamu ucapkan kita bisa melihat ekspresi kamu, betul nggak? Siapa tahu gue bohong ya kan? Orang kalau bohong kan matanya kedip-kedip, aduh kayaknya gue mau bohong nih gitu kan? Iya kan? Betul nggak? Kan karena mata jendela hati. Kamu bisa tahu orang bohong apa enggak? Lu lihat matanya. Betul apa enggak? Betul nggak? Iya, tapi kan bukan berarti semua orang bohong. Iya, apalagi lu kan bisa bertakia. Gimana sih lu?
Udah nggak apa-apa lah, kali ini lu makanya lu pakai akun besar kalau masuk ke Komal gue sekarang. Ya. Cuman ini akunnya nggak ada lagi. Ya, memang kamu. Coba teman-teman ini dibantu nih teman-teman yang muslim. Ya, cuma masa orang kamu sendiri di muslim itu ditolak sih Ubi karena pemikiran kamu memang aneh. Jadi orang muslim pun nggak mensupport kamu gitu loh. Makanya Komal kamu followernya 40 orang gitu kan, nambah-nambah. Udahlah, nanti next time kamu harus bisa open cam. Apa yang mau kamu sampaikan? Pertanyaan kamu kan dari dulu sama. Yesus Tuhan. Nggak sembuh-sembuh. Lu keluar dari Komal gue, datang lagi kambuhnya sama, penyakit tuh sama. Bener nggak? Penyakit kamu itu ya, aja kan? Namanya kalau mempelajari sesuatu itu kan harus continue gitu, nggak sekali aja. Tapi satu topik itu kamu nggak lulus gitu loh. Dari dulu sampai sekarang pertanyaan kamu sama, Yesus Tuhan, jawabannya iya, Yesus memang Tuhan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Al-Masih, Juru Selamat, Tuhan di kota Daud. Dia bakal jadi raja kita. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru nanti, di dalam dunia yang akan datang yang dikatakan Rasul Paulus. Dialah raja kita, dialah Mesias itu. Dialah Allah yang zohir itu. Karena sampai kapanpun Bapa di surga itu nggak akan nampak. Pemerintahannya itu hanya akan meraja di tengah-tengah kamu dan saya di bumi melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang kamu nggak paham. Makanya kan tadi kan gue bilang, kamu kan udah dengar tadi kesaksian panjang melebar. Kalau kamu nggak dengar, kamu bisa lihat di YouTube saya. Ini saya rekam. Gimana dengan ayat yang mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat? Itu kan ada kan di Alkitab. Yesus sendiri mengatakan Allah itu roh, tidak terlihat. Tapi Allah punya cara menyatakan dirinya kepada kita, yaitu melalui firman-Nya. Yang dilihat para malaikat di surga itu ya firman Allah. Gitu loh, Yubi. Allah tidak terlihat. Gini loh, Allah tidak terlihat bukan berarti dia tidak bisa dilihat. Allah tidak terlihat itu karena dia bukanlah makhluk seperti kamu dan saya yang berasal dari dimensi kita. Maksudnya Allah tidak terlihat adalah dia tuh di dalam dimensi roh, di dalam kerajaan surga, kerajaan yang tidak kelihatan, itu maksudnya. Ngerti nggak? Di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Apa? Ya. Itu kan dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kan begitu kan? Berapa? Bukan tidak pernah melihat Allah, Yesus itu Allah yang kelihatan. Gimana sih lu? Yesus itu disebut Immanuel. Kamu tahu nggak arti kata Immanuel? Immanuel itu artinya Allah yang kelihatan, Allah yang zohir. Kolose 1 ayat 15 berkata Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Jesus is the visible image of the invisible God. Lu kan bisa bahasa Inggris, lu pernah masuk ke Komanya CP, betul nggak? Jesus is the visible image of the invisible God. Artinya apa? Yesus itu Allah yang zohir daripada Allah yang batin. Kamu nggak bisa, kayak kamu loh sekarang. Kamu melihat Sofia, betul nggak? Yang kamu lihat itu tubuh saya. Kamu bisa melihat roh saya nggak? Jiwa saya nggak? Nggak bisa kan? Tapi kamu percaya kan saya punya Sofiatul yang goib, Sofiatul yang batin, betul nggak? Tapi yang kamu kalau ketemu sama saya, kan? Kamu salaman sama saya, Yubi, gue peluk elu, gue traktir elu, yang mentraktir elu, yang memeluk elu, yang mengasihi kamu, ini kan Sofiatul yang badan. Yang kamu lihat kan tubuh saya nih loh, yang keriput, betul nggak? Betul nggak? Yang kamu lihat ini kan wajah saya nih loh, yang jerawatan, betul nggak? Kamu hanya bisa melihat saya, kamu nggak bisa melihat saya yang batin. Yang batin itu hanya kamu bisa rasakan. Oh, jiwanya Bu Sofia tuh orangnya seperti ini. Apakah saya orangnya pelit? Apakah saya orangnya sombong? Betul nggak? Apakah saya orangnya egois? Apakah saya orangnya keras kepala? Apakah saya orangnya emosian? Itu hanya bisa kamu rasakan ketika kamu berinteraksi dengan saya. Tapi kamu nggak bisa melihat jiwa saya itu. Pikiran saya yang tersembunyi. Apakah kamu bisa melihatnya? Oh, pikiran saya kadang-kadang kotor. Pikiran saya pikiran jorok. Pikiran saya najis. Pikiran saya kadang-kadang apa tuh? Pengen ngakalin orang misalnya. Gue gosipin orang, gue mau ngerjain orang. Pikiran gue jahat, gue ngiri sama dia. Gue jelek-jelekin aja dia. Biar gue lebih istilahnya lebih bermutu. Gue jelekin dia. Apakah kamu ngerti pikiran saya ini? Kan nggak ngerti kamu. Yang kamu lihat adalah Sofiatul yang zohir, yang kelihatan. Saya juga nggak tahu pikiran kamu, Yubi. Makanya kita sering dikibulin orang, betul nggak sih? Kenapa? Karena orang, saya dulu ya, saya berpikir begini, orang itu kalau ngomong di mulut itu sama di hati sama. Itu dulu saya, saking naifnya saya. Karena saya dulu apa yang ada di dalam hati itu keluar lewat mulut. Ceplos aja begitu.
Jadi kadang-kadang orang tua saya ngomong gini, kamu kalau nggak suka sama seseorang, jangan kamu liatin. Saya bilang, gimana caranya? Berarti gue munafik dong. Ya, tapi nah ini di ayatnya ya, gini sebentar. Jadi kamu Yubi yang saya lihat, Yubi yang apa namanya, yang fisik ini, itu yang adalah kamu yang kelihatan. Itu yang bisa saya lihat. Sama seperti makanya disebut apa? Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang mengutus aku. Yang diutus dan mengutus beda. Kayak lu lihat gambar gue yang sekarang ini dipajang di mana-mana. Wah, luar biasa. Thank you buat Anda semuanya. Itu gue apa bukan coba? Gambar gue itu gue apa bukan? Gue tanya sama lu. Jawabannya, ya kalau gambar itu kan mewakili pribadinya. Jawabannya iya ya enggak. Artinya apa? Yang digambar itu gue, tapi bisa dibedakan, betul nggak? Tapi itu bukan selain gue, itu ya gue, betul nggak? Ini gambarku, betul nggak? Betul nggak? Iya dong. Tapi kan itu bisa dibedakan dari, betul. Itulah makanya saya mengatakan apa? Saya mengatakan sama kamu apa? Yesus itu firman-Nya yang menyatakan. Kalau bahasanya Bang Iris, mengejawantahkan. Artinya apa? Kamu baca di Yohanes 1 ayat 17. Kita baca Yohanes 1 ayat 17. Ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Kita baca ya, Yohanes 1 ayat 18. Ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dikatakan nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, betul? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini kata disebut anak tunggal ini adalah monogenes huios. Artinya adalah anak yang satu jenis dengan Bapa. Dialah yang menyatakan. Kata menyatakan di sini namanya exegesomai. Exegesomai itu artinya dia yang mereveal. Exegesis itu artinya dia yang mewahyukan. Dia yang membuka, ini loh Bapa. Itu sang anak, sang firman. Tanpa sang firman kita tidak bisa mengenal Bapa. Tapi firman dan Bapa ini adalah pribadi yang berbeda, persona yang berbeda. Makanya Bapak bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, artinya apa? Jadikan dia Tuhanmu. Yesus suruh kamu ke kanan, kamu kanan. Yesus suruh kamu ke kiri, kamu kiri. Itu maksudnya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita ikuti apa kata Yesus, maka itulah kehendak Bapa di surga. Jadi ada banyak orang Kristen tuh nggak ngerti. Kehendak siapa menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Kehendak Allah. Bapa mengatakan bahwa kepada sang anak ini sang anak nih contoh nih anak nih ya, Yesus. Kepada sang anak ini diberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus dikatakan apa di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, semua yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi mengaku Dia Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa yang tidak kelihatan, karena Bapa itu nggak kelihatan bagaimana Dia memerintah kita. Allah yang goib itu, Allah yang ruah, Allah yang batin itu nggak kelihatan. Gimana caranya memerintah kita? Melalui zohirnya. Siapa zohirnya Dia? Sang firman gitu loh. Yang satu hakikat dengan Bapa. Mudah nggak ini artinya Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup orang Kristen? Masih nggak mudah juga loh apa artinya Yesus sebagai Tuhan. Yesus Tuhan, tanya lagi ntar lu, Yesus Tuhan, Bu Sofi, Tuhan. Terus. Bukan tadi kan dikatakan tidak seorang pun melihat Allah, itu Allah di situ mengacu kepada siapa di situ? Bapa dong, Cong. Kan dikatakan kan tidak seorang pun, tetapi anak tunggalnya. Nyanya situ siapa anak tunggalnya? Nyanya ya Bapa. Gimana sih sesimpel itu? Lu kalimat begini sih kagak ngerti gimana sih? Jadi tidak semua yang kelihatan itu berarti bukan Allah, tidak begitu maksudnya. Jadi ini Allah bukan? Ini kalau maksudnya kan Yesus kan bisa dilihat kan? Ya iya kan, Dia menjadi manusia tuh artinya sesuatu. Firman Allah, sekarang gue tanya, firman Allah kelihatan nggak? Ya kalau firmannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Manusia kelihatan nggak? Manusia zohir, dilahirkan, betul? Manusia kelihatan. Kelihatan. Artinya dari tadi sesuatu yang metafisika, yang non materi, sekarang menjadi sesuatu yang bersifat materi, supaya kita bisa melihat kemuliaan. Allah tuh menyatakan keberadaannya dengan cara apa? Dia turun ke bumi, coy. Dia bukan cuma di atas awan-awan lalu duduk di atas arsinya dia nongkrong. Gue Allah loh. Terus kita manusia mana ya Allah ya, nggak kelihatan. Makanya kamu di dalam Quranmu dikatakan apa?
kemanapun kamu menoleh, betul nggak? Ke timur dan ke barat, disitulah wajah Allah, betul nggak? Betul nggak sih? Ada ayat dalam Quranmu mengatakan kemanapun kamu menoleh, disitulah wajah Allah. Lah wajah Allah kamu cari di mana? Alkitab mengatakan wajah Allah itu Yesus. Ibrani 1 ayat 3, dialah wajahnya Allah. Dialah gambar Allah yang kelihatan. Ibrani 1 ayat 3 menyatakan Yesus itu gambar Allah, wajahnya Allah, selemnya Allah. Imago Dei itu artinya wajahnya Allah. Kamu mau lihat Allah, lihat Yesus. Lah kalau kamu kagak, Yubi, kemanapun kamu menoleh, di mana ya wajah Allah? Makanya lu bingung, gambar Allah seperti apa? Kemarin ada muslim yang mengatakan, Bu Sofi, wajah Allah di dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, disitulah Allah, katanya begitu. Kamu masih cari-cari wajah Allah. Gitu loh. Padahal Alkitab mengatakan wajah Allah ya Yesus. Udah, apalagi pertanyaan. Kenapa Yesus tetap dikatakan Allah sementara dia terlihat begitu? Karena kata Allah itu bukan menunjuk kepada entitas tertentu. Bang Edis kan sering mengatakan, benak kamu itu, kalau kamu mendengar kata Allah tuh apa sih ada dalam pikiran kamu? Coba gue tanya dulu. Lu kalau dengar kata Allah atau Allah itu secara etimologi bahasa tuh di dalam pikiran kamu tuh apa sih ketika kamu dengar kata Allah? Coba gue pengen tahu dulu, makanya kamu kagak ngerti-ngerti sih. Kata Allah tuh, ya, kalau kamu mendengar kata Allah tuh dalam pikiran kamu tuh apa? Dari Theos atau pencipta begitu kan? Kata Allah itu artinya pencipta, itu menurut kamu? Coba sekarang kamu ada Alkitab nggak di situ? Ada Alkitab nggak? Coba kamu buka Keluaran 4 sekarang. Googling Keluaran 4 ayat 16 dan 17. Keluaran 4 berapa? Ayat 16 dan 17. Bacain nama gue. Terus Keluaran 7 ayat 1 bacain nama gue. Maka di benak kamu kata Allah itu artinya pencipta. Apalagi kata Allah tuh menurut kamu tuh nama, betul nggak? Nama sesembahannya orang, nama Tuhannya orang Islam adalah Allah, kan gitu kan? Iya apa enggak? Allah di dalam Alkitab kita itu bukan zat-zatan, itu bukan. Itu kata umum seperti kata ibu, kata ayah, itu kata umum generik. Makanya ibu kembalikan lu pada definisi Alkitab. Coba kamu baca sekarang Keluaran 4 ayat 16 dan 17, lalu Keluaran 7 ayat 1. Coba kamu baca. Apa itu kata Allah? Definisi Allah di dalam harus bicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah bagimu. Dengar nih, ya di Keluaran 4 ayat 16. Ini Tuhan berbicara kepada Musa. Dia bilang sama Musa gini, Harun, karena Musa tuh ngomong gini, gue nggak bisa ngomong, gagap, tidak petak lidah tuh kayak seperti Aziz gagap gitu loh, ngerti ya? Aku nggak bisa ngomong, kamu utus aku kepada bangsa Israel, tapi aku tuh orangnya bukan public speaking gitu loh. Public speaking gue tuh nggak bagus, Musa ngomong gitu. Lalu Musa bilang, kenapa nggak abang gue aja tuh yang pintar ngomong, katanya. Kenapa sih Tuhan nggak ngutus abang aku aja tuh, kakak gue yang pintar ngomong, ya kan? Lalu Tuhan bilang begini, dia abangmu itu harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, maksudnya Harun, ya. Dengan demikian, Harun itu akan menjadi penyambung lidah seperti nabi bagimu. Nabi itu artinya juru bicara Allah, penyambung lidah Allah. Dan engkau, kata Tuhan, akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sekarang kita lihat Keluaran 7 ayat 1. Bacain Keluaran 7 ayat 1. Ya, nanti Aisyah harus open cam ya. Kasihan si Yubi ini pasien lama, teman-teman. Ini mah pengecualian ya kalau saya bilang, karena pasien lama, ini udah pasien lama nggak sembuh-sembuh. Keluaran 7 ayat 1, apa katanya? Apa kau bilang? Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku, kata Tuhan, mengangkat engkau Musa sebagai Allah bagi Firaun, Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu itu menjadi nabimu. Jadi kata Allah itu bukan pencipta, Yubi. Ya, masa Musa diangkat jadi pencipta? Gimana sih? Ya, Musa nyiptain apa namanya? Musa nyiptain spidol ini aja kagak bisa. Kata Allah itu bukan pencipta. Ya, apalagi sebuah nama, sesembahan zat-zat tertentu, zat apalah gua nggak ngerti. Zat tertentu yang namanya Allah, bukan.
kata Allah di dalam Alkitab itu bukan definisi sebuah zat, apalagi nama. Jadi apa kata Allah itu harus kamu kembalikan kepada bahasa aslinya. Kata Allah itu dari bahasa Semitik kuno. Ini kan bahasa Indonesia nih, Alkitab yang kamu baca tadi. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani saya lagi nggak saya bawa ya, nanti saya ambil. Di dalam bahasa Ibrani, nih gue lagi nggak bawa ini ya. Aduh, kertas coretanku di situ. Itu terdiri dari 2 huruf, ya, Alef dan Lamet. Alef itu bentuknya kepala sapi, piktogramnya. Artinya the power, the mighty atau the strong one. Artinya makhluk yang kuat, yang perkasa, yang punya power. Itu arti kata Alef. Lamet itu bentuknya adalah tongkat gembala. Artinya otoritas. Ya, otoritas. Dia punya otoritas, authority. Nah, kata El yang diterjemahkan Alkitab Indonesia kita sebagai Elohim, ya, kemudian sebagai Allah dari kata El atau Elohim bentuk jamaknya. Itu bukan pencipta artinya. Artinya makhluk yang kuat, yang punya otoritas di dalam dimensi roh. Makanya kamu baca di dalam Keluaran 4 ayat 17 tadi. Kenapa Musa diangkat sebagai Allah? Jawabannya di situ. Supaya kamu punya apa? Punya kuasa di dalam dimensi roh untuk apa? Mengadakan tanda-tanda mujizat dengan tongkatmu. Supaya dia bisa menghukum, supaya dia bisa mendatangkan tulah atas Mesir. Supaya dia bisa menghukum Mesir dan Firaun dengan apa? Dengan tongkatnya. Itu maksudnya. Diberi otoritas. Diberi kuasa mujizat gitu loh. Itu maksudnya sebagai Allah. Dan itu kuasa, betul. Dan kata Allah itu sendiri artinya kuasa untuk menghakimi. Maka Yesus itu disebut Allah. Kenapa? Karena dia berkuasa menghakimi orang. Memasukkan orang ke dalam neraka dan surga. Lu baca Matius 25. Kuasa menghakimi ini disebut kuasa Allah. Nih kamu kalau nggak percaya baca Mazmur 82. Kita baca Mazmur 82. Apa itu arti kata Allah? Kagak paham-paham juga. Karena di otak lu ketika mendengar kata itu artinya pencipta. Sama ketika mendengar kata Tuhan. Tuhan itu ya Allah. Allah itu ya Tuhan. Lu blender jadi satu, lu pusing. Yesus Tuhan apa manusia ya Bu Sofi? Ya manusianya itu disebut Tuhan. Gimana sih lu? Makanya orang Kristen tidak pernah menyanyi Yesus Tuhan dan manusia. Nggak pernah begitu orang Kristen nyanyinya. Orang Kristen kalau di gereja nyanyinya begini nih, gue kasih tau lu. Yesus Tuhan dan Allah kami. Tuhannya itu manusianya. Maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu seorang manusia. Anak laki-lakinya Maria. Mesias gelarnya. Dia Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Itu maksudnya. Jadi ketuhanan Yesus itu selalu berkaitan dengan kemanusiaannya, selalu berkaitan dengan kemesiasannya. Maka orang Kristen nggak pernah Yesus Tuhan dan manusia, lo nggak pernah begitu. Yesus Tuhan dan Allah kami. Artinya apa? Dia Tuhan, Tuhannya dia apa? Dia Raja segala raja. Dia penguasa. Kekuasaannya diberikan oleh Bapa. Maka Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya apa? Segala otoritas. Baik di surga maupun di bumi. Otoritas untuk apa? Saya tanya. Menghakimi. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6, Bapa tidak menghakimi siapapun. Dia telah memberikan kuasa untuk menghakimi orang hidup dan mati kepada sang anaknya. Kepadaku, kata Yesus. Aku yang akan membangkitkan kamu dari dalam kubur pada akhir zaman nanti, dan aku akan memberikan kamu hidup kekal. Aku berhak memberikan kamu hidup kekal dan berhak memasukkan kamu ke dalam kematian kekal. Kuasa itu telah ada padaku, kata Yesus. Itu maksudnya kuasa ketuhanan. Yesus Allah, maksudnya apa? Dia tadi loh, anak tunggal Allah yang monogenes. Mono itu satu, genes itu genus, satu jenis, satu DNA, satu hakikat, satu esensi dengan Bapa, hakikatnya ilahi. Kenapa? Karena dia firman. Nah, sebagai firman, dia pencipta. Kenapa? Karena dikatakan melalui Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 3, di dalam dialah, di dalam sang firman inilah Allah telah menciptakan segala sesuatu. Baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Segala sesuatu diciptakan bagi dia dan di dalam dia dan untuk dia. Itu maksudnya Yesus sebagai Allah pencipta. Yesus sebagai Tuhan, manusianya, Mesiasnya. Ini yang ditentang orang Wanes. Wanes mengatakan Yesus bukan manusia. Lalu apa? Ongol-ongol. Karena mix di dalam otak mereka. Makanya kalau kalian musim tanya ke orang Onenes, itu yang disalib itu siapa? Allah, Tuhan. Karena dalam pikiranmu nggak dijelaskan sama kalian Tuhan itu artinya apa, betul? Di pikiranmu yang disalibkan itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta. Wah, pencipta kita disalibkan. Mati dong Bapak. Lalu kalian berpikir begini, logika kalian benar juga Muslim. Masa Allah mati?
kalau Tuhan bisa mati? Ya nggak bisa mati Allah, karena Allah itu roh. Kamu baca di dalam Mazmur 82 nih, saya kasih tahu kamu apa itu fungsi kealahan. Allah di dalam sidang ilahi. Ya, ini kalau kalian belajar namanya Sot Adonai atau El Edah, kumpulan para Elohim. Malaikat itu di dalam Alkitab saya disebut para Allah, Yubi. Jadi Allah itu bukan jenis zat-zatan, bukan. Allah itu bukan sejenis zat. Allah itu adalah hakikat. Makanya di dalam seluruh alam semesta ini cuma ada dua hakikat. Kalau dia bukan Allah, divine being, makhluk ilahi, dia pasti makhluk jasmani atau manusia, yaitu human being. Cuma ada dua itu. Binatang, tumbuhan, ini bolpen saya, ini spidol saya, ini nggak bisa disebut being. Ini bukan being, ini benda mati. Nah kalau di dalam pikiranmu enggak, biskota, kereta api, bolpen, makhluk melata lagi. Betul nggak? Oh, biskota itu makhluk melata, Bu Sofi. Lalu makhluk melata yang ada di langit apa yang diciptakan Allah? Itu namanya unta terbang, Bu Sofi. Unta kopter namanya. Nggak begitu, saudaraku. Ya. Yang being, makhluk itu hanya ada dua. Kalau bukan divine, makhluk ilahi yang di dalam Alkitab disebut para Allah, malaikat itu termasuk para Allah, setan-setan itu termasuk Allah Elohim. Kenapa? Karena dia makhluk yang nggak punya dia. Nggak punya tubuh yang keriput kayak saya ini. Nggak punya tubuh yang apa? Dari adamah, dari tanah. Mereka makhluk roh nggak kelihatan. Itu disebut para Elohim, para Allah. Para Allah ini tinggalnya di dalam dimensi roh. Alkitab menyebut dimensi roh ini sebagai the kingdom of heaven, kerajaan surga. Jadi kalau bicara surga itu bukan surga itu di mana ya Bu Sopi? Jauhnya berapa kilometer? Enggak begitu. Surga itu bicara dimensi di luar dimensi ruang dan waktu. Dimensi surga itu bicara dimensi kerajaan yang tidak kelihatan. Itu maksudnya kerajaan surga, kerajaan yang tidak kelihatan. Dalam Kolose 1 ayat 16. Gitu Yubi. Jadi Allah itu bukan jenis zat. Allah seperti kata umum, kata ibu. Ibu itu kan umum, betul nggak? Definisinya apa? Seperti saya nih, seorang yang mampu melahirkan dan mampu menyusui. Itu definisi seorang wanita, seorang ibu. Umum. Tapi kalau ibunya saya, ibunya Bu Sofi atau Bu Sofiatul, itu udah khusus. Nah, di dalam Alkitab, kata Allah itu umum, general. Setan-setan disebut Allah. Roh orang mati di 1 Samuel 28 disebut Allah. Jin-jin disebut para Allah yang tidak kamu kenal. Roh-roh teritorial, sesembahan berhala-berhala orang Mesir, orang Kanaan, bangsa-bangsa lain, itu disebut para Allah. Disebut Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Kanaan, Allahnya para bangsa-bangsa, itu para Elohim. Nah, sayangnya di dalam Alkitab kita, kalau Anda lihat di dalam LAI, itu kadang-kadang nggak konsisten ya. Kadang-kadang Allahnya huruf besar, A-nya huruf besar. Kadang Allah A-nya A-L-L-A-nya semuanya huruf besar. Ada yang Allah huruf kecil semua. Ada yang ilah, diterjemahkan sebagai ilah. Ada yang diterjemahkan sebagai dewa. Sehingga ketika itu masuk di dalam otaknya orang Indonesia tuh mikirnya begini nih. Kalau dewa itu pasti berhala. Padahal dewa itu bahasa Sanskerta, Cong. Ya, bahasa Yunani-nya apa? Theos. Makanya Allah bahasa Arab, di bahasa Yunani kan kamu Google Translate, apa bahasa Yunani-nya Allah? Ya Theos. Bahasa sampai India sono namanya apa? Ya dewa. Makanya kalau saya tanya sama kamu orang musik, kalau Allah itu berupa nama, sesembahan, arti namanya itu apa? Arti nama Allah itu loh. Kamu nggak bisa tahu itu kenapa? Itu aslinya bukan bahasa Arab, itu bahasa serapan. Kamu nggak percaya? Tanya Menakem Ali. Mau saya tunjukin videonya Menakem Ali. Menakem Ali bilang apa? Allah nggak punya arti. Kenapa? Karena itu bukan bahasa Arab, aslinya bahasa serapan. Sama seperti ini termos, bahasa Indonesia. Ini termos apa tuh? Kalau lu terjemahin bahasa Indonesia ini termos, nggak ngerti kan? Betul nggak? Karena ini bahasa serapan, ya apa nggak? Betul nggak? Kamu hanya bisa mengembalikan artinya kepada aslinya. Apa termal? Artinya apa? Suhu. Jadi ini adalah penyimpan yang bisa mengatur suhu. Artinya apa? Dia apa namanya? Pendingin, bisa diberhentikan suhunya. Panas ya lu panas mulu. Dingin ya lu dingin. Termos maksudnya gitu loh. Ya, pengikat suhu. Maksudnya begitu. Ngerti nggak? Lu nggak bisa di bahasa Indonesia kan, ini udah jadi bahasa Indonesia termos ini. Tapi lu nggak bisa mendefinisikan artinya karena ini aslinya bukan bahasa Indonesia. Aslinya bahasa yang udah diserap. Telepon misalnya. Nggak bisa karena itu bahasa serapan. Lu hanya bisa artikan dalam tele jauh, phone apa, mendengar ya kan. Artinya apa? Untuk berkomunikasi, alat berkomunikasi, telekomunikasi jarak jauh. Lu hanya bisa artikan itu kalau lu kembalikan kepada bahasa aslinya. Terus apa?
kalau di Alkitab itu istilah Allah itu bisa mengacu pada YHWH atau pada yang lain selain itu, begitu maksudnya? Baru pinter lu sembuh. Pelan-pelan gue. Teman-teman sorry ya, sabar sama Yubi ini memang perlu waktu bertahun-tahun. Ada orang yang sakitnya itu kambuhan, ya kan, sakitnya parah. Ini termasuk sakitnya agak parah, teman-teman. Ya, jadi perlu waktu. Udah benar lu. Jadi kata Allah di dalam Alkitab itu bukan jenis zat. Itu diterapkan pada semua makhluk yang tidak punya tubuh dari tanah. Di dalam Alkitab kamu baca 1 Korintus 15, hanya ada 2. Kalau tidak makhluk Allah, makhluk ilahi, ya divine being, namanya human being. Ini kayak gue nih, gue tuh bukan makhluk ilahi. Gue tuh human being. Makhluk jasmani. Anak Adam, gue ini disebut Beneha Adam, ngerti nggak? Anak-anaknya tanah, anak dari tanah, itu gue. Makanya inilah beda tujuan penciptaan. Di dalam Quranmu, Adam diciptakan di mana coba? Yang saya tahu itu di alam ruh kalau diciptakan itu. Alam ruh. Adam diciptakan di surga, di jannah. Ya apa enggak? Di dalam Quranmu tuh, tinggallah kamu di surga ini, betul? Bukan, setelah diciptakan baru disuruh tinggal di surga begitu. Berarti pada waktu diciptakan dia bukan diciptakan di surga. Udah kayak Bunda Korla gue ya. Beribet sampai kelipat ngomongnya. Jadi Ya, Adam diciptakan di mana? Diciptakannya itu di alam ruh, dan semua ruh manusia juga di alam ruh diciptakannya itu. Oh, jadi ruhnya diciptain dulu, udah gentayangan dulu gitu. Jadi gue sebelum dilahirkan sebagai Sofia gitu, maksud lu gue udah ada di alam ruh gitu, gentayangan gitu ruh gue. Atau gimana? Ya, kemudian setiap ruh itu ditiupkan kepada setiap perempuan yang mengandung begitu. Setiap ruh ditiupkan pada perempuan mengandung. Lah kalau Adam kan tidak dikandung. Adam ruhnya ditiupkan ke siapa? Ditiupkan, diembuskan ruhnya itu ke dalam jasadnya yang terbuat dari tanah itu. Di mana itu Adam ditiup ruh jasadnya? Ayat berapa? Gue nggak pernah baca itu dalam Quran. Penciptaan Adam tuh gimana sih di dalam Quranmu? Aku nggak pernah tahu. Gimana coba Adam diciptakan di dalam Quranmu? Adam diciptain jasadnya dari tanah, kemudian dihembuskan ruh itu mana dalam Quranmu itu mana? Ayat berapa? Coba ayat berapa itu? Di hadis, kalau penjelasan detailnya itu di hadis. Jadi ketika di Quran nggak ada tuh penjelasan penciptaan Adam. Adam ketika kalau di ayatnya hanya dikatakan penciptaan Adam itu sama dengan penciptaan Isa, yaitu kun fayakun. Maksudnya kun fayakun di situ kan ketika dihembuskan ruh kehidupannya itu begitu. Itu namanya nafsirin sendiri. Jadi Hawa pun diciptakan, yang perempuan nggak ada ya penciptaan Hawa di dalam Quranmu ya? Tidak ada, adanya di dalam tafsir-tafsir. Hawa gimana diciptain, yang perempuan itu gimana diciptainnya? Nggak ada juga dalam Quranmu gitu. Yang perempuan gimana caranya Tuhan Allahmu itu menciptakan yang perempuan? Ya sama, kalau ruhnya itu di alam ruh diciptakannya. Itu di mana sih diciptakan ruh di alam ruh itu ayat berapa sih? Di hadis itu kalau penciptaan. Aduh. Jadi ini bukan kitab sempurna ya. Nggak cukup. Ini perlu hadis. Dan hadisnya itu, kamu tahu nggak? Hadis itu ribuan. Betul nggak? Lebih tebal daripada firman Allahmu. Betul? Iya, hadis memang dijadikan pedoman juga kan, sebagai acuan juga. Jadi tujuan penciptaan manusia nggak ada di sini. Bagaimana Adam diciptakan nggak ada di sini. Tapi satu hal aku perlu kasih tahu kamu, Yubi. Kalau kamu baca sebuah buku atau lihat sebuah sinetron atau lihat sebuah film gitu ya, yang kamu lihat itu akhir daripada kisah itu nggak sih? Kalau gue lihat film ya, terus gue tahu nih kisahnya lakonnya bakal mati, gue hampir 1000% gue nggak bakal tonton itu. Betul nggak? Yang kita lihat endingnya, betul nggak sih? Ending, betul nggak? Iya kan. Kadang contoh nih kamu, sekarang gini coba, sekarang gue tanya sama lo, kalau lo baca buku, gue pernah baca buku tuh kesel banget, kenapa? Karena endingnya itu, lakonnya mati, terus nggak jelas, gantung ceritanya, nggak jelas nih, insya Allah gitu loh endingnya, ngerti nggak lo? Bisa iya, bisa enggak, endingnya tuh nggak jelas banget ini buku, kawin apa enggak gitu tuh nggak jelas banget, tiba-tiba pokoknya si cewek ini nengok, tiba-tiba, pangeranku, tapi ini gantung ceritanya, ujungnya nggak jelas, ini kira-kira kawin apa enggak? Zaman gue dulu ya, masih ada namanya novel namanya Candy Candy. Mungkin kalau teman-teman ingat. Zaman lama tuh ya. Bentar, aku minum dulu. Karena novel ini sangat berkesan banget. Komik-komik waktu itu zamannya komik-komik sebelum zamannya Shinchan, Kung Fu Boy belum.
namanya Candy. Dan gue suka banget ini komik. Pokoknya kalau baca tuh sampai berhayal gitu ya pangerannya tuh. Si Candy ini, gue kasih tau sama lo. Dia itu hatinya terpecah antara dua laki-laki. Satu namanya Terence kalau nggak salah ya, Terence Grantchester apa siapa gitu, gue masih inget banget ya, pada zaman gue masih kecil. Terry panggilannya. Si cakep, si tampan, pokoknya luar biasa. Satu lagi namanya sama si Albert, si paman Albert. Di akhir episode Candy itu kalau nggak salah cuma 9 komik ya, buku ke-10-nya nggak ada, cuma 9. Kita tunggu dong seri ke-10. Ceritanya tuh gantung banget. Dia nggak jadian sama si Terry, nggak nikah sama si Terry, tiba-tiba ketemu Albert cuma gini doang. Candy, tiba-tiba bilang nih, paman Albert. Terus nggak jelas, tamat. Sekarang gue tanya sama lu udah baca Alkitab belum endingnya? Kitab Wahyu. Hah? Kalau baca belum. Makanya lu baca buku tuh endingnya dibaca. Sekarang gue tanya, ending daripada kitab ini, endingnya happy ending nggak menurut lu? Atau endingnya tuh gantung, kayak tadi tuh cerita Candy. Paman Albert, tiba-tiba dia nengok, udah gitu selesai. Gue tengok dong bukunya, gue tengok, loh, kok cuma gini doang? Nggak jelas amat. Nikah kagak sama pangeran, paman Albert, sama si Terry juga kagak jadian. Udah gitu kita tunggu, seri 10 bakal keluar nih. Zaman tahun gue ya, zaman tahun itu. Ternyata nggak keluar, ceritanya gantung. Kesel, kenapa? Karena udah ngikutin dari awal kisah percintaan si Candy ini, perjuangan dia yang dikatakan namanya si jerawat Tarsan, ya mungkin kalau teman-teman ingat. Kenapa? Karena jerawatan, dia disebut jerawat Tarsan, ya. Tiba-tiba akhir endingnya tuh nggak happy, nggak jelas, nggak tahu kemana. Nah, kenapa namanya? Itu. Nah, ini nih sekarang buku ini. Bisa tidak, tergantung amalan kita begitu. Jadi bukumu ini sama namanya komik Candy yang gantung itu yang nggak jelas itu sama. Jadi akhirnya nggak happy ending juga nih buku, nggak jelas gitu ya. Bisa insya happy Allah. Bisa tidak. Itu kan hanya ini bisa happy ending bisa enggak? Gimana? Iya, hanya sebagai buku pedoman kan, bukan buku pedoman. Kalau Alkitab jelas akhirnya happy ending. Ya apa nggak teman-teman yang setuju sama saya bahwa Alkitab itu akhirnya happy ending, ketik 1. Iya, kalau kamu happy ending di situ kan bagi siapa yang mengikuti ajarannya kan. Konsepnya juga sama itu kalau di sini juga. No. Kalau kamu lihat kitab Kejadian, ya awal mula kejatuhan manusia, itu sad, itu kisah yang sedih, betul? Kisah Candy tadi, udah nih anak ini yatim piatu si Candy ini yatim piatu, sedih, ya, suka dibully sama siapa sih? Ada teman-teman itu sukanya dibully, ya sukanya dibully. Ini sad banget nih kisah story-nya dia. Ya, sama kayak kitab Kejadian. Kita tinggal di bumi yang tadi kamu dengar, sudah dikutuk sama Tuhan. Ada sakit penyakit, ada kemiskinan. Ya, kalau saya dengar keluhannya Bu Sofi, ya, nanti saya nggak bisa bayar kos bulan depan. Bu Sofi, nanti gimana cicilan? Punya banyak sekali problemnya. Bu Sofi, saya di Indonesia susah cari kerja, saya mau aja ke Amerika katanya. Saya pokoknya punya banyak masalah. Tapi ujung-ujungnya ketika kita mau membaca, kita mau lihat akhirnya dong. Nah ini gue tanya, berarti kisah di dalam kitab lu ini gak jelas, betul gak? Kamu bilang ini gak jelas nih akhirnya. Kenapa lu ngikutin satu kitab yang ujungnya kagak jelas, Yudi?